Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi SKI kelas 12 yang berkaitan dengan kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu Kerajaan Demak. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan Kerajaan Demak ini? Di video kali ini kita akan belajar lebih luas lagi tentang Kerajaan Demak. Tonton videonya sampai akhir ya. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya Sunan Ampel untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindungi oleh tanaman Gelagahwangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dan istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Berdirinya Kerajaan Demak tidak bisa lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging, kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Ada banyak versi tentang tahun berdirinya Kerajaan Demak. Beberapa sejarawan berpendapat Kesultanan Demak didirikan pada 1500 Masehi dan sebagian lainnya meyakini tahun 1478 atau setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Raden Patah berkuasa pada tahun 1500 hingga 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. 2. Adipati Unus berkuasa pada tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, yaitu Adipati Unus. Sebelumnya menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Sabranglor. Dikutip dari buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara 2005 karya Slamet Muljana, pada 1521 Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut. Kemudian digantikan Trenggono sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Demak. 3. Sultan Trenggono berkuasa pada tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Sultan Trenggono membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta.
atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan pada 1546, terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggono terbunuh. Sunan Prawoto berkuasa pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawoto merupakan putra dari Sultan Trenggono. Suksesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendadak akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawoto yang merupakan putra Trenggono. Sunan Prawoto kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi, karena insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya, ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayah di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun. Ketika Arya Panangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawoto pada 1547 Masehi. Arya Panangsang berkuasa pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Panangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Panangsang. Meski begitu, Arya Panangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pamanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Panangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono naik tahta setelah Pati Unus. Letak Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggono wafat pada 1546. Insiden saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi membuat Sultan Trenggono terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggono membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono. Sunan Prawoto lalu membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawoto. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Suryowiyoto pada 1547.
Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Keruntuhan Kerajaan Demak. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Beberapa faktor-faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Demak menurut Slamet Muljana yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang pandai menarik simpati rakyat. Para Sultan Demak tidaklah pandai menarik simpati rakyatnya. Raden Patah sejak awal berdirinya kerajaan terlalu mengandalkan kekuatan orang-orang Tionghoa Islam atau yang bukan Islam yang tinggal menetap di beberapa pelabuhan untuk perdagangan. Yang kedua yaitu fokus terhadap negara maritim. Demak berfokus kepada negara perang dengan Portugis yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah. Demi monopoli dagang, maka Demak berperang dengan Portugis memperebutkan pelabuhan-pelabuhan penting jalur perdagangan. Tetapi sayangnya, pelabuhan Malaka terlebih dahulu dikuasai oleh Portugis dan Demak tidak mampu menyerang pertahanan benteng Portugis yang telah dibangun di Malaka. Maka waktunya hanya dipakai untuk menghadang kekuatan Portugis, negara maritim, dan monopoli rempah, sehingga tidak memiliki waktu untuk memikirkan dan mengambil hati rakyatnya. Yang ketiga yaitu terlalu mengandalkan bangsa Tionghoa. Raden Patah atau Jin Bun adalah keturunan Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit, dari ibu yang berdarah Cina. Maka, mungkin Jin Bun merasa sebangsa dengan Cina. Itulah sebabnya Jin Bun dalam sikapnya lebih berpihak kepada rakyat Tionghoa yang tinggal di pelabuhan-pelabuhan. Akan tetapi, kekuatan orang Cina sangatlah sedikit seandainya jika dibandingkan dengan rakyat lokal atau rakyat Jawa. Demikianlah yang membuat kekuatan Demak tidak cukup memiliki power. Hal ini dapat merugikan kekuatan Demak sendiri. Yang keempat yaitu perbedaan mazhab bangsawan dan rakyat. Perbedaan mewarnai pula dalam masalah pelik di Demak. Sultan Demak dan para pengikutnya menganut mazhab Hanafi, seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel alias Bong Suiho. Namun, sebagian besar rakyat bekas kerajaan Majapahit masih tetap memeluk agama Hindu. Daerah Pasuruan dan Panarukan tetap merupakan daerah agama Hindu, tidak tunduk kepada Demak. Yang kelima yaitu sengketa keluarga. Yang paling melemahkan adalah sengketa keluarga yang terjadi di antara keturunan Raden Patah. Raden Patah yang memiliki beberapa anak laki-laki dari ibu yang berbeda-beda yang membuat perebutan semakin sengit. Hal inilah yang menimbulkan keruwetan dan pembunuhan berkepanjangan demi memiliki tahta kerajaan. Itulah beberapa sebab yang membuat keadaan Demak terpuruk. Maka dinasti Jin Bun berakhir pada tahun 1546 Masehi. Jika dihitung maka masa kejayaannya hanyalah 71 tahun sejak awal pembangunannya. Kesultanan Demak diruntuhkan oleh keturunan Majapahit pula, karena Sultan Hadiwijaya adalah anak dari Ki Ageng Penging dan sebagai cucu dari Bupati Dayaningrat yang merupakan menantu dari Prabu Brawijaya V. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.